Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah sampai pada halaman 46, masih dalam haula muskilatiz zawaj, tentang problematika di dalam pernikahan. Wa ilaju hadan naqsi, adapun obat dari persoalan ini atau permasalahan ini atau kekurangan ini, huwa anal wajib, yaitu bahwa yang wajib anturab balbanatu, anak-anak perempuan harus dididik tarbiyatan diniyatan dengan pendidikan agama, wayan sya'na nas'atan akhlakiyatan, dan mereka anak-anak perempuan itu harus hidup dengan nuansa akhlak, dengan etika, dengan moral, diajarkan sejak kecil, betul-betul diajarkan. Wa yumarronna, dan mereka dilatih ala wadhaifil manzil, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, untuk mengurusi rumah. Jadi anak, apalagi anak perempuan, tentu anak yang laki juga harus ya sebenarnya ya. Itu diajari, kalau habis makan maka ya piringnya harus dirapikan, harus dibawa ke tempat piring kotor. Kalau bisa kemudian diajari sejak dini untuk mencuci piringnya sendiri. Jadi kalau ada sampah, dia menyampah, maka dilatih untuk membuang sampah sendiri. Dia dilatih untuk masak agar bisa masak. Baik anak perempuan atau anak laki-laki, terutama tentu adalah anak perempuan. Dilatih untuk mencuci bajunya sendiri, untuk melipat bajunya sendiri, untuk menyetrika, dan seterusnya, sehingga kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan mudah untuk menjalani kehidupan ya. Wa wajibatil hayati, dan kewajiban-kewajiban hidup al-mustaqbalati, yang akan datang. Jadi dia juga harus dibiasakan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang nanti ketika dia sudah menikah, itu akan dilakukan kewajiban itu. Ini sudah dilatih. Lituaddiya, supaya melakukan, memenuhi almar'atu, seorang wanita, wajibatiha, pada kewajiban-kewajibannya. Idza barazat lil hayati zaujiyah, jika dia sudah menapaki kehidupan yang baru, dia sudah tampil pada kehidupan yang baru, sudah menikah, yaitu kehidupan berumah tangga. Fatakuna mudirata manziliyah, sehingga dia menjadi pengatur atau kepala rumahnya, rumah tangganya, wara'iyata ailatiha, dan yang memelihara atau menjaga keluarganya. Wa sa'adata zaujah, dan menjadi kebahagiaan bagi suaminya. Wa fakhra ahliya, dan menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Wa amat taghali, adapun bermahal-mahalan, wa huwa tanafusu fil jihazi, yaitu berlomba-lomba di dalam bermewah-mewahan di dalam perabot yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki untuk dibawa ke pihak perempuan ya. Imma taqlidan lil aghniya, mungkin karena mengikuti, ingin meniru orang-orang kaya. Loh, orang-orang kaya itu tetangga saya kemarin lamaran bawa kulkas, bawa AC, bawa sofa, bawa spring bed, terus bawa lemari-lemari, dan isi rumah semuanya. Akhirnya dia mau meniru itu. Wa imma tanfidan li raubatin nisa, mungkin juga untuk mewujudkan keinginan-keinginan perempuan. Wa imma tom'an fis sarwati, mungkin juga ingin mengumpulkan harta. Jadi tomak di dalam mengumpulkan harta. Jadi pihak perempuannya mengharap pemberian yang demikian banyak dari pihak laki-laki agar dia semakin banyak kekayaannya, hartanya. Adapun bermewah-mewah tadi, iku fayamna usyabab anis zawaj, itulah yang menyebabkan orang-orang anak-anak muda itu enggan menikah. Jadi mungkin di antara faktor yang menjadi beban bagi para pemuda adalah, kalau saya menikah nanti biaya untuk lamarannya saja, bawa perkakas rumahnya itu, wah itu lebih dari 100 juta, wes gak jadi menikah, dan seterusnya.
wa tabqal makhtubatu, sehingga perempuan-perempuan yang harusnya dilamar itu kemudian muntadhiratan, menunggu, mutaraqqibatan, sama menunggu, liman yadfal uluh, untuk calon suami yang bersedia membayar, mengeluarkan uang ribuan real, karena pengarangnya adalah Abu Yazid Maliki orang Mekah, berarti real. 1.000 real bisa 4.600.000. Jadi kalau ribuan ya mungkin puluhan juta atau bahkan sampai ratusan juta. Siapa yang bisa beli? Warubbama tala 'alaihal amadu. Terkadang panjang masa untuk menunggunya itu bagi perempuan tersebut, menunggu laki-laki yang mau melamarnya, hatta tusbiha anisan, sehingga dia menjadi wanita yang perawan tua. Anisan, perawan tua, autumsia ba'isatan, atau menjadi sengsara. Jadi akhirnya dia sampai umur 35 belum menikah yang perempuan, sampai umur 40 belum menikah. Kenapa? Karena beban mahar, beban perabot rumah yang harus dibawa dalam lamaran itu terlalu tinggi. Wal azimu fi dzalikal bala, yang dosa siapa? Dalam persoalan, dalam kasus, dalam permasalahan, dalam cobaan al-ajili yang sudah datang itu, wal ajili, dan yang akan datang itu. Siapa yang paling berhak untuk disalahkan di dalam kasus seperti tadi? Huwa dzalikal waliyu, yaitu walinya, yaitu keluarganya si perempuan itu, al-jahilu yang bodoh, al-ghafilu yang lalai. Harusnya ya dipermudah, jangan dipersulit, jangan dipermahal. Wa ila juhadhil illah, adapun obat dari kasus atau persoalan ini atau penyakit masyarakat ini, huwa taqlilul qiyam al-madiyati, yaitu meminimalisir nilai-nilai materi. Jadi dikurangi. Mahar itu tidak ada batas maksimalnya, memang tidak disebutkan. Dan kalau batas minimalnya itu khilaf ulama ya. Madhab Hanafi dan Hambali itu adalah sebesar nilai yang jika dicuri, nilai harta jika dicuri, dia pencurinya akan dipotong tangan, yaitu kira-kira 4 dinar ya. Kalau 1 dinar itu 4,25, berarti 1,07, 1,06, atau kira-kira kalau kursnya 1.600.000 per gram, ya berarti mencuri 1.700.000 itu sudah dipotong tangan ya, di madhab Hanafi dan Maliki itu, kalau tidak salah seperti itu, bisa dikoreksi lah nanti ya. Sehingga maharnya itu minimal segitu, harusnya 1.700.000 atau 2 juta lah, 2 jutaan itu. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i dan Hambali itu yang penting mutakawam, dia punya nilai. Jadi meskipun misalkan maharnya kok kerupuk satu harganya 1.000, ya itu kan dia sudah punya nilai, tidak apa-apa. Beda halnya kalau misalkan beras 1 butir, itu kan dia tidak punya nilai, dia tidak boleh menjadi mahar. Ya tidak usah dipermahal, tidak usah ditinggikan maharnya itu, agar orang-orang pemuda-pemuda itu tidak enggan untuk menikah. Wal iktifa'u, dan menganggap cukup bil jihasi, dalam perabot rumah, bil yasiri, dengan yang sedikit, ala qadril hajati, sesuai kebutuhan, ma'muraati ahwali zaman, tentu dengan memperhatikan situasi dan kondisi zaman. Jadi ya melihat trennya, ya tidak apa-apa melihat tren, tapi jangan terlalu mahal, apa yang dibutuhkan pada saat itu, dan seterusnya gitu ya. Wal i'radi, serta juga harus berpaling, mengabaikan anintiqadin nasi wa araihim, dari kritik orang-orang dan pendapat mereka. Jangan menggubris omongan orang. Kalau dalam urusan begini, nanti tetangga bilang, ya apa, bagaimana menikah kok gak ada perabotan rumah yang mewah-mewah, harusnya minta dong ke calon besan, ke calon suamimu, dan seterusnya. Jangan begitu. Fa inna irda jami'in nas, karena membuat puas seluruh orang, la yaitu adalah tujuan la tudraku, yang tidak mungkin dicapai. Wa adamut tabassuri, juga tidak memperhatikan fil awaqibi, akibat-akibat yang akan datang. Jadi tidak berpikir panjang terkait kalau saya melakukan ini akibatnya nanti seperti apa gitu ya. Yu'addi, itu akan menyebabkan ila fawatil masalihi, pada terlewatnya maslahat-maslahat, wan nadami, dan mendatangkan penyesalan. Itu hanya akan menyesal. Jadi betul-betul dipikir ya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan dirinya, kalau dia
mau menikah atau menikahkan anaknya, putrinya, tapi juga dipikir kalau saya menarik beban yang sedemikian besar kepada calon suaminya, calon menantu saya misalkan ya, terus kemudian itu ditradisikan menjadi tradisi, nanti akan semakin para pemuda itu ketakutan, enggan untuk menikah karena beban biayanya terlalu besar. Ada satu nadom fal khalqu la yurjaj bima uqulubihim. Seluruh makhluk tidak mungkin kita harapkan sepakat hatinya. La budda min muslimin alaika wa qadihi. Pasti ada yang memuji kamu dan mencelamu. Itu sudah pasti. Ada yang suka, ada yang benci, itu sudah pasti. Sehingga easy going aja. Ya, tetap lakukan. Asalkan tidak menyakiti orang. Asalkan tidak melanggar syariat. Asalkan tidak merugikan orang. Senyampang sudah itu. Jadi tidak melanggar syariat, tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang. Sudah jalan. Ada yang mencela, yang menghina, ya sudah, tidak apa-apa. Misalkan saya mengaji begini, rekaman begini, kok tidak pakai kopiah, kok cuma pakai kaos. Lah, mungkin ada yang biasa, oh itu humble, ya sederhana, ya tampil apa adanya, tidak dipoles, harus pakai imamah, harus pakai jubah, kemudian harus pegang siwak begini-begini, enggak. Tapi bagi yang benci, lah ya apa kok gak menghormati ilmu, ngaji, ilmu agama kok, rekaman kok pakai begini kan? Ya seperti itu. Senyampang saya tidak buka aurat. Kalau saya buka aurat misalkan, sambil muto aurat saya terbuka, atau paling tidak misalkan kok telanjang dada, itu kan juga ada sopan. Ya boleh lah, kemudian saya disalahkan. Tapi kalau ini sudah menutup aurat, sudah sopan, ya sudah tidak masalah. Dan ini tidak ada orang ya, kecuali di depan kamera, dan tentu nanti disaksikan oleh sebagian umat Islam yang berkenan untuk menyaksikan ini. Wa kam adda tanafus, wa kam adda, betapa at-tanafusu, betapa sering, betapa banyak at-tanafus, berlomba-lomba fil jihazi, dalam perabotan rumah, itu menyebabkan ila ijadi masyakila, timbulnya persoalan-persoalan, wartika biduyunin, dan menanggung hutang. Jadi karena mau memenuhi perabot rumah itu tadi, memenuhi lamaran itu, tradisi, akhirnya dia harus hutang banyak. Kuimasin, dan terjadinya malapetaka yang banyak. Arafan nas ala manataijah, yang sebenarnya orang-orang itu sudah tahu endingnya, natijah, hasil atau dampak negatifnya itu sudah tahu semua atas persoalan itu. Walakinnahum ilaiha munsakun, tapi mereka tergiring, terpaksa terseret untuk melakukan itu. Ingkia dan di sultan syahwa, mungkin karena mengikuti penguasaan syahwat, wal hawa, dan keinginannya, wa taklidi, dan adat istiadat, mungkin karena mengikuti tradisi. Wa ma taklifuz zaujati, adapun istri yang membebani al-azwaja pada suaminya, membebani madhahirat tarafi warrafahiyah, untuk memberikan barang-barang yang menampilkan kemewahan. Jadi tasnya harus branded, kerudungnya harus branded, bajunya harus branded, sepatu, sandalnya harus branded, HP-nya harus iPhone 17, skincare-nya harus branded, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau begitu, wasunufal malabisi, dan jenis-jenis pakaian yang tertentu, wawasailal madaniyati, dan peralatan-peralatan modern, dan juga di rumahnya harus peralatannya modern, misalkan pintunya harus yang pakai sandi, misal harus yang ada sensornya, dan seterusnya muhakatan litabaqatis sariyah, untuk meniru kelas elit, kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok yang kaya raya, yang crazy rich. Fahadha huwas sababu, ini juga menjadi penyebab dikathirin minal munaqashati, bagi banyaknya pertikaian, pertengkaran, percekcokan di dalam rumah tangga, wan nafaqati, dan beban pengeluaran yang banyak, lil hayati zaujiyah, bagi kehidupan rumah tangga. Fazauju qad yuti'uha, boleh jadi si suami taat kepada istrinya, ingkana dhaifal irada, kalau dia tidak kuat pendirian, lemah pendiriannya. Fayunfidu muqtarahatiha, sehingga dia memenuhi segala usulan istrinya. Fayasiru ma'aluhul faqra wal iflas, sehingga kedepannya dia akan menjadi orang fakir, bahkan cenderung bangkrut kalau mengikuti keinginan istrinya yang ingin hidup bermewah-mewahan, apalagi besar pasak daripada tiang.
besar pengeluaran daripada pendapatannya. Wah, itu nanti bisa korupsi dan seterusnya. Kalau dia punya jabatan bisa korupsi, bisa mencuri dan seterusnya. Au yukhalifaha au yukhalifuha qad yuti'uha au yukhalifuha, atau boleh jadi suaminya itu menolak keinginan istrinya tadi. Kalau dia menolak keinginan istrinya, fatajnahu ilal firaqi, maka si istri akan condong untuk minta cerai. Akhirnya istrinya, wah saya kok gak dituruti, bolak-balik gak dituruti, akhirnya cerai mas. Au yuqabilu, atau suami itu menghadapi matalibaha, keinginan-keinginan istrinya, bihusni siasati, dengan siasat yang baik, walhasmi, dan tekad yang kuat, dengan tegar. Atau mungkin dia win-win solution, cari jalan tengah ya, kadang dituruti, famarrotan, kadang dituruti, wamarrotan, dan kadang ditolak. Fayaisu zaujani, kalau dalam kondisi seperti itu, jadi istrinya bolak-balik meminta lebih, meminta kemewahan, terus suaminya dia harus bersiasat, kadang menuruti, kadang tidak. Fayaisu zaujani, maka suami istri yang seperti itu akan hidup di irakin daimin, dalam pertengkaran yang abadi, yang langgeng. Terus perang terus jadinya kan, ya. Paling tidak suami kan merasa nggak enak, harus bersikap seperti apa. Wahada min naqsit tahdib, hal ini terjadi karena kekurangan pendidikan, wabillatir rusdi, dan tidak cerdas, wafaqdil qanati, dan tidak qanaah, waridho, dan tidak ridho, bil maisuri, dengan apa yang dimiliki meskipun itu sedikit. Hadhihi haqaiqu malmusah, ini adalah kenyataan di lapangan, sahabitatun yang ada, yang betul-betul ada. Kulluna nata'allam minha, dan kita mengalami sakit, merasakan sakit atas fenomena ini. Famata nas'al ilajiha, terus kapan kita akan berusaha untuk mencari obatnya, untuk menanganinya. Lina'lam, hendaklah kita tahu, anal i'rada aniz zawaj, bahwa enggan menikah, berpaling dari pernikahan, qatlun, adalah membunuh li fadilatil afaf, pada karakter mulia yang berupa afaf. Afaf itu adalah menjaga diri dari hal yang haram, dari hal yang subhat, apalagi yang haram. Jadi dengan afaf, dengan menikah dia akan afaf, afifah, ya. Wahirmanun, dan menghalangi lil autani, bagi tanah air, min rijalid difa, untuk menghasilkan pemuda-pemuda atau orang-orang yang bisa membelanya. Karena nanti kalau tidak menikah, maka tidak akan ada kelahiran. Kalau tidak ada kelahiran, maka akan kekurangan generasi tanah airnya, negaranya. Wa idfa'un, dan memadamkan lima sawbihil hayati, lagi lentera-lentera kehidupan al-waqadati, yang menyala. Fanahnu min abna'i usyakil fadail. Ingat, kita ini adalah anak-anak keturunan dari orang-orang yang rindu dan suka pada kebaikan, keutamaan. Bapak-bapak kita adalah usyakul fadail, mbah kita adalah usyakul fadail. Arbabil ghairati, yang punya kecemburuan alal masalihil amah, pada maslahat yang umum, yang punya kepekaan, yang punya perhatian terhadap maslahat umum itu. Fa'alaina an nata'assa bihim, maka kita harus mengikuti mereka, wa naqtadiya bi'a'malim, dan meneladani perilaku mereka as-salihat, yang saleh, linakuna khaira khalafin, agar kita menjadi generasi berikutnya yang baik, li afdali, atau generasi pengganti, li afdali salafin, pada generasi salaf yang utama, yang afdal. Ayyuhal akhul karim, wahai saudaraku yang mulia, ada nadam, ada bait, 4 bait ini. Ta'ammal qawla dinusin wa wuddi, renungkan perkataan orang yang memiliki nasihat dan kasih sayang. Wabadir, segeralah bizawaji, menikah, tanal fakharok, maka kamu akan mendapatkan kebanggaanmu. Wa khud min manbatin hurrin asilin, kalau mau menikah, pilihlah wanita yang asal usulnya itu baik, merdeka, dan asal usulnya baik. Wa amir bittuqa wal khairi daraka, makmurkan rumahmu dengan ketakwaan dan kebaikan. Wala taghtarru bil hasna, jangan tertipu dengan perempuan cantik. Tashu bi